Kakak saya sejak kecil sering mimpi buruk, sering terbangun tengah malam. Jadi lebih baik kalian tidur terpisah. Lagi pula kakak saya sudah minum obat tradisional. Sekarang seharusnya sudah istirahat Kiningsu. Baiknya kamu tahu diri, jangan ganggu kakak saya. Bur, bagaimanapun juga saya adalah kakak iparmu. Jangan bicara keterlaluan. Baik, saya sebagai adik ipar ini berharap kakak ipar cepat hamil. Bur, jangan macam-macam, kalau tidak saya yang akan menghajar kamu. Sudah larut malam, cepat kembali tidur. Maaf Jiang Chun, kalau bukan untuk mempertahankan anak yang sulit didapat ini, saya tidak akan melakukan hal yang menyakitimu. Maaf. Bur, sifatnya kamu sudah tahu. Kedepannya jangan terlalu sering bertengkar dengannya, kalau sampai besar malu keluarga kita semua. Jiang Chun, apakah kamu berniat terus begini denganku? Kamu mimpi buruk tengah malam, penyakitmu sudah sembuh. Kamu hanya tidak ingin bersamaku. Apakah kamu pernah memikirkan perasaanku? Obat dari Tante An sebanyak apapun tidak ada gunanya. Bur, tidak usah dibahas lagi. MAJ dan yang lain, apa yang mereka katakan di belakangku kamu tahu. Kamu sebenarnya kenapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Malam ini kamu tidur di sini saja. Kalau begitu kamu. 1 jam lagi saya akan tidur di ruang baca. Besok pagi kembali, mereka seharusnya tidak akan tahu. Tidak boleh. Hari ini kamu harus memberikan jawaban padaku. Jawaban apa? Saya tidak peduli kenapa kamu menikahi saya, tapi karena kamu sudah menikahi saya, kamu harus bertanggung jawab padaku. Saya ingin punya anak. Dengan punya anak saya baru bisa tenang. Anak? Benar, sudah 2 tahun. Seluruh keluarga Jiang memperhatikan perutku. Kamu tahu, mereka bisa mengeluarkan kata-kata apa saja di belakang. Jadi saya harus punya anak sendiri. Baru mereka akan diam, saya bisa berdiri di keluarga Jiang. Punya anak atau tidak, kamu tetap Nyonya Jiang. Nyonya Jiang bisa diganti kapan saja. Tapi anak kandungmu tidak bisa. Oke, aku akan berusaha membuatmu tenang. Tapi aku sudah bilang, aku tidak punya rencana untuk punya anak. Lupakan saja. Ini terima kasih banyak. Maaf Nona, ini tidak boleh dibuka sembarangan. Harus dibeli dulu baru bisa dibaca. Yang ini aku mau yang ini. Totalnya 48 yuan. Ini. Kembaliannya. Terima kasih. Tolong bukakan pintunya. Jiang Chun, pengusaha muda. Apa pendapatmu tentang pernikahan? Menurutku pernikahan membuatku lebih kuat. Berharap punya keluarga yang bahagia. Bisa aja ngomong gitu. Anak aja nggak mau punya sama istri, malah berharap keluarga bahagia. Bukan punya anak. Nggak sama istri.
Lalu sama siapa? Bukan gimana dengan kakakku? Siapa? Interview apa? Oke, aku akan datang tepat waktu besok. Halo semua, namaku Hoshi. Di bidang ini aku cukup percaya diri. Semoga ada kabar baik dari kalian. Pak, tunggu dulu, aku belum turun. Pak Huo seperti kamu sekarang. Guru yang sangat tekun dalam pendidikan anak memang jarang. Aku punya pertanyaan, jawablah dengan jujur. Kenapa guru anak sebaik kamu mengundurkan diri? Aku Ingin cari lingkungan kerja yang lebih baik. Ya, Aku sudah lihat riwayatmu. Kamu cuma lulusan SMK. Begini saja Pak Huo, kamu pulang dulu, tunggu kabar dari kami. apa aku ditolak? Terima kasih sama-sama. Pak Huo, Pak Sang, kenapa kamu di sini? benar-benar kamu juga interview. Berita buruk di internet mempengaruhi kinerja TK. Kepala TK Wang berusaha keras mempertahankan operasional. Aku pikir-pikir mau cari kerja lain. Ini karena aku kan. Udah gak usah bahas itu deh, ngomong-ngomong kamu belum bilang kan? Tentang kejadian anak hilang di TK dulu itu. Bu Huo, tolong jangan sampai bilang ya. Baguslah kalau kamu gak bilang. Kalau nggak cari kerja bakal susah. Dengar kata-katamu, aku juga udah nggak berharap banyak. Ya udah, kita lihat aja nasib. Aku duluan masuk ya. Dah. Kamu kan guru TK yang hebat, kenapa sih sampai resign? Aku udah lihat CVmu. Sayangnya kamu cuma lulusan SMK. Kan kamu belum bilang tentang kejadian anak hilang di TK dulu itu. Baguslah kalau kamu gak bilang. Kalau nggak cari kerja bakal susah, aku kasih tahu ya. Ini nih guru nggak bermoral yang aku posting di Weibo. Dia yang ninggalin Tongtong di jalan. Iya, aku Hoshi. Anda kepala sekolah ya? Aku diterima beneran. Aku diterima, asyik banget. Terima kasih banyak Bu Kepala Sekolah. Oke, aku besok langsung berangkat. Kak, aku diterima. Besok aku bisa mulai kerja, baguslah. Aku lagi khawatir sama kamu. Xiaozi. Kan kamu belum bilang ke tempat itu, tentang alasan kamu dipecat dulu. Aku belum bilang. Baguslah, aku jadi lega.
Nggak bilang bukan berarti bohong kan? Cuma belum bilang aja. Aku diterima. Xiaoya, Sudah berapa kali aku bilang, aku nggak tahu Huozhi ada di mana. tapi Xiaozi selain kamu nggak punya teman lain. Tempat yang bisa aku datangi udah aku datangi semua, bahkan panti asuhan pun aku udah kesana. Tapi bu kepala sekolah Feng juga nggak mau kasih tahu aku Xiaozi ada di mana. Xiaoya, aku tahu kali ini ibuku keterlaluan. Tapi Xiaozi ngumpet begini juga nggak baik, harusnya kasih aku kesempatan untuk jelasin semuanya. Kamu terlalu memuji aku. Huozhi, kamu kan punya banyak teman. Saya tahu dia lagi menikmati hijab di mana. Mungkin udah nemukan yang lebih baik, udah lupa sama kamu. Kamu bilang gitu maksudnya, apa-apa Xiaozi bilang sesuatu ke kamu. Nggak mungkin ibuku bilang dia lihat sendiri. Xiaozi masuk hotel dengan pria lain, mana mungkin. Aku tidak percaya, katakan padaku apakah ini benar. Kenapa kau membuatku kesakitan? Apa yang kau lakukan? Maafkan aku. Syria, aku mohon beritahu aku. Apakah Xiaozi benar-benar berubah hati? Aku tidak tahu. Dia tak pernah bilang ada pria lain. Aku hanya bicara karena marah. Lagi pula selama aku mengenalnya, hatinya hanya untukmu. Aku yakin pasti ada salah paham di sini. Syria. Aku harus menemukan Huozhi dan bertanya jelas dengannya lalu. Lalu aku akan menjelaskan pada ibuku. Chen Linsheng, bagaimana bisa otakmu bekerja begitu? Masalah sudah sejauh ini. Menurutmu masih mungkin dengan Huozhi? Huozhi sudah 3 tahun bersamamu. Tapi selama itu dia terus diintimidasi ibumu. Sedangkan kau? Di permukaan kau melindungi Huozhi. Tapi akhirnya bukankah kau yang memohon-mohon? Huozhi selalu mengalah demi ibumu. Ini Huozhi kalau aku sudah putus 100 kali denganmu. Lalu apa gunanya kau mencarinya lagi? Bagaimanapun kita tak bisa berpisah tanpa kejelasan. Aku harus menemukan Huozhi dan bertanya jelas. Apa yang ingin kau tanyakan, jangan sampai aku benar. Kau bilang tidak percaya Huozhi selingkuh. Tapi dalam hatimu kau tetap percaya ibumu kan? Kalau tidak, kenapa kau cari Huozhi? Chen Linsheng. Benar Huozhi tidak menikahimu? Xiaoya. Lepaskan Chen Linsheng. Lihat di atas nama pertemanan kita. Aku baik hati memberitahumu. Huozhi yang sekarang bukan Huozhi yang kita kenal dulu. Meski kau temukan dia, itu hanya membuang waktu. Kau pikir sendiri. Bagaimanapun juga, aku harus menemukannya. Bur MAJ, apa ini? Aku lihat ini milik Yingsu. Ini punya Yingsu, jangan sentuh sembarangan, ini milik keluarga Jiang. Kiningsu, gak mungkin kamu pakai ini buat menggoda kakakku ya? Apa sih ini, barang najis? MAJ Yingsu. Ada 2 baju aku yang hilang, kamu lihat nggak? Yingsu. Hari ini ada waktu nggak aku ajak kamu ke suatu tempat? Oke. Kak mau kemana, ajak aku dong? Jangan ribut dulu, ayo pergi. Hari ini cuma kamu sama aku yang pergi, ada yang mau dibicarakan. Oke. Coba lihat. Jiang Chun, kamu maksudnya apa? Aku memang waktu itu bicara agak keras. Tapi kamu nggak perlu sampai minta aku ceraikan. Coba lihat dulu. Aku nggak mau lihat apapun syaratnya. Aku nggak akan cerai. Sebenarnya apa yang kamu bilang ke aku waktu itu, aku udah pikirkan kamu ada benarnya. Kamu hari ini harus kasih aku jawaban. Jawaban apa? Aku nggak peduli kenapa kamu nikah sama aku, tapi karena kamu udah nikah sama aku, kamu harus bertanggung jawab sama aku. Kamu mau tetap di keluarga Jiang. Mau kasih aku anak, bukannya cuma pengen rasa aman aja kan? Benar kan? Coba lihat baik-baik, ini aku transfer. 1% saham atas namaku buat kamu. Aku nggak mau lihat apapun syaratnya. Aku nggak akan cerai. Lihat dia mau terima nggak?
Tanda tangan saja. Sungguh nggak masuk akal. Kamu sebenarnya mau gimana? Kamu kan gak punya rasa aman, aku lakukan ini buat kasih kamu rasa aman. Yang aku mau bukan ini. Yang kamu mau aku nggak bisa kasih kamu, ngerti nggak? 2 hari lagi aku ke Shanghai dinas, aku harap kamu bisa tenang. Tanda tangan saja. Mau ke Shanghai ketemu mantan pacar kamu, Krisya. Bisa nggak kamu nggak usah ikut campur urusan kerjaku? Kenapa suami aku di luar ada wanita lain? Aku nggak boleh tanya ya, Jiang Chun. Kamu udah nikah sama aku tapi nggak mau kasih aku anak. Terus kenapa kamu nikah sama aku? Itu tanya diri kamu sendiri. Kamu bilang kamu transfer 1% saham ke Kiningsu. Ayah tahu gimana kamu jelasin ke dia. Anggap saja kita teman sekelas dulu. Aku menasihatimu. Kalau kamu menyesal menikah dengan Kiningsu, ya cerai saja dengannya. Kalau kamu nggak mau cerai, ya bikin anak sama dia. Nggak bakal ribet kok. Kalau orang tua nggak saling mencintai, yang bakal terluka cuma anaknya. Aku udah berkorban cinta dan pernikahanku. Aku nggak mau mengorbankan anak lagi. Kenapa? Apa semua ini nggak penting sama sekali buatmu? Kak, kamu datang. Aku cuma lewat sekalian mampir. Gimana hari pertama kerjamu? Bagus, anak-anak suka banget sama aku. Aku ambilkan air dulu. Ini buku yang kamu beli. Aku cuma penasaran. Pengen tahu Jiang Chun ini orangnya kayak gimana. Kak, kamu kenapa? Sakit apa nggak enak badan? Apa Jiang Chun nakal lagi? Dia tuh orangnya munafik. Dia baik kok sama aku, jangan sembunyiin. Dia sampai ngomong gitu. Dia bilang aku harus diet. Emang dia tuh kayak gitu. Tapi dia orangnya baik. Cuma nggak bisa ngomong aja. Lagian yang hidup sama dia kan kamu. Kalau kamu rasa dia baik, ya udah. Hari ini kepala sekolah bilang aku bisa pindah ke asrama karyawan. Apa kamu mau pindah? Nggak kok, di sini bagus. Cuma aku nggak mau merepotkan kamu lagi. Aku nggak mau mereka tahu kamu punya adik yang merepotkan, biar dia nggak meremehkan kamu. Siapa yang berani ngomong? Aku tahu kamu baik sama aku, tapi aku nggak bisa terus-terusan bergantung sama kamu. Dulu nggak ada pilihan, sekarang aku udah kerja. Aku mau hidup mandiri. Kak, kamu tenang aja. Aku udah ngerasa kamu kakakku, kamu selamanya kakakku. Dimanapun aku tinggal kita bisa sering ketemu. Ya udah, asal jangan sampai aku nggak bisa nemuin kamu. Jangan datang lagi. Sudah bilang aku nggak tahu Xiaozi ada di mana. Datang berapa kali pun percuma. Apa itu Chen Lin Sheng?
Iya, siapa ini? Kamu mau cari Huoshi? Dia ada di TK Internasional musim semi. Kenapa kamu tahu kamu di mana? Chen Lin Sheng. Jangan sampai kamu mengecewakanku. Dia kamu siapa? Aku tunangannya. Kami sempat bertengkar kecil. Kepsek bisa antar aku ketemu dia. Dia baru saja izin pulang baru pergi. Kebetulan sekali Kepsek. Apa dia nggak mau ketemu aku? Jadi kamu bilang begitu. Aku nggak tahu apa yang terjadi antara kalian. Lagi pula aku nggak perlu. Bisa kasih tahu aku dia tinggal di mana sekarang atau kasih nomor teleponnya. Bukannya kamu tunangannya. Kenapa nggak ada nomor teleponnya? Dia ada masalah di TK sebelumnya ganti nomor. Aku selalu nggak bisa hubungi dia. Apa yang terjadi di TK sebelumnya? Oke, sampai sini dulu, bye. Mas, kamu ngapain? Perusahaan bakal segera transfer uangnya. Jangan terus-terusan hura-hura di luar. Mending tutup saja toko bukumu itu. Mas, kamu pelit banget sih. Untuk apa kamu dan ayah cari uang sebanyak itu? Kalau bukan karena ada aku si pemboros ini, kalian bakal nggak ada prestasinya. Kamu benar-benar gak tahu malu. Aku kan adikmu sendiri ini baru habis berapa uangmu? Itu Kiningsu. Dia hampir pindahkan toko serba ada ke rumah. Kenapa kamu nggak bilang? Kenapa kamu nggak bilang? Jangan terus-terusan bawa-bawa kakak iparmu apa dia habiskan uang sebanyak kamu. Dia itu cuma main-main kecil. Kamu maksudnya apa ini? Kamu hitung-hitung uangku satu-satu ya? Aku nggak mau banyak omong, aku besok ke Shanghai waktu aku nggak ada. Kamu harus baik-baik, kalau nggak mau minta uang lagi aku nggak bakal kasih. Kamu ini masih kakakku nggak sih? Aku juga mau nanya, kamu ini masih adikku nggak sih? Pertanyaan itu harusnya kamu tanya ke ayah. Aku benci banget sama kamu. Jiang Chun, kamu bodoh yang nggak bisa lihat. Kiningsu dia cuma cari untung. Suatu hari nanti dia akan menghabiskanmu. Aku kesal banget. Aku nggak bisa biarin Kiningsu ini. Serius, cepat kirim ke aku. Oke. Kiningsu, aku nggak bakal lupa sama kamu. Aku punya teman wartawan hiburan. 2 bulan ini dia sembunyi di hotel buat motret artis. Nggak nyangka ketangkep ini ceweknya kakak iparmu. Cowoknya kayaknya bukan kakakmu. Kenapa sih mukamu pucat banget? Aku akan urus boarding pass dan bagasi kamu. Kasih KTP kamu ke aku. Oke, tunggu sebentar.
Halo. Kakak iparmu. Jangan tanya-tanya lagi, cepat ke sini. Oke. Kamu kenapa sih mukamu beneran nggak bagus? Aku beneran gak apa-apa. Apa Jiang Chun nakal lagi sama kamu? Urusan Jiang Chun gak ada hubungannya sama kamu. Kamu kan juga punya masalah pencernaan. Kalau bisa jangan minum alkohol. Huang Jiawen jangan terlalu baik sama aku. Gak boleh salah lagi. Aku juga nggak mau baik sama kamu. Tapi selama ini, aku udah terbiasa nggak bisa berubah. Kamu bilang kalau dulu nggak ada Jiang Chun. Mungkin kita berdua bisa. Gak mungkin meskipun gak ada Jiang Chun. Kita berdua juga gak mungkin. Aku tahu aku nggak berguna, nggak punya kemampuan. Aku cuma lebih mencintaimu daripada dia. Sisanya nggak ada yang lebih baik darinya, oke? Sebenarnya aku juga nggak ngarep apa-apa. Aku rasa kita berdua sekarang udah cukup baik. Aku gak mau Huang Jiawen. Hari ini kita harus bicara jelas. Malam itu cuma kebetulan, kamu ngerti gak? Itu hal yang gak boleh dan gak seharusnya terjadi. Kalau kamu masih mau ketemu aku seumur hidup, lupakan hal itu sampai bersih. Jangan bilang siapa-siapa, kamu ngerti gak? Malam itu aku mabuk, itu salahku, oke? Aku nggak akan bilang ke siapa-siapa, oke? Aku udah mikir setelah iklan ini selesai. Saya akan memutuskan kontrak dengan perusahaan. Kalau tidak perlu, kita berdua tidak usah bertemu lagi. Yingsu, Kamu kenapa? Jiang Chun, bukankah kamu di Shanghai? Bur bilang kamu ada masalah, saya datang untuk melihatmu. Menjalankan kewajiban sebagai suami. Sekarang terlihat tidak perlu. Kiningsu, kamu hebat ya. Kakakku baru saja pergi ke Shanghai, kamu langsung pergi ke kamar dengan orang lain. Apakah kamu sangat tidak sabar? Keluarga Jiang mana yang tidak baik padamu? Kamu harus memberikan topi hijau sebesar ini pada kakakku. Jiang Chun, dengarkan penjelasanku. Kiningsu, aku, selama aku ada di rumah ini, kamu jangan berharap bisa mengambil keuntungan sedikit pun. Lihat bagaimana kamu kali ini. tidak apa-apa kan? Selesai. Kakak jangan marah, untuk wanita seperti ini tidak sepadan. Kiningsu, dia dengan sengaja menikahimu hanya untuk uang. Aku sudah bilang kamu tidak percaya. Sekarang bagaimana dia sudah bersama dengan Huang Jiawen itu? Apakah keluarga Jiang ini bodoh? Kali ini kamu harus bercerai dengannya. Aku tidak bisa menelan kejengkelan ini. Kamu sudah tahu mereka berdua di sini ya? Tidak, aku hanya lewat. Kamu mengikuti Kiningsu. Ya bagaimana, aku memang mengikutinya.
Aku berani berbuat dan bertanggung jawab tidak seperti dia. Di rumah berpura-pura istri yang baik keluar rumah langsung memberikan topi hijau. Baik, aku beritahu kamu. Jiang Zong, kamu juga mencari kakak Yingsu, dia di atas. Kamu siapa? Kamu juga mencari Kiningsu? Aku asisten sutradara iklan ini, nama kecil Zhao. Iklan apa? Kalian syuting iklan di sini hari ini. Ya, di luar sudah siap. Sutradara menyuruhku untuk melihat kapan kakak Yingsu bisa pergi untuk make up. Terima kasih. Jiang Zong, aku akan naik untuk melihat kakak Yingsu. Baik, Kakak kamu mau kemana? nanti aku akan menghitung denganmu. Yingsu. Di mana orangnya? Kata Huang Jiawen, menemani kakak Yingsu, lihat di mana orangnya. Jangan angkat. Kenapa tidak angkat? Aku tidak bisa membiarkan siapapun melihatku seperti ini, terutama Jiang Chun. Yingsu, katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Aku hamil. Anak ini, Aku dan Jiang Chun sudah tidak tidur bersama lagi sebulan setelah menikah. anak ini adalah milikku. Kamu senang kamu tahu tidak kalau ini bisa membunuhku. Baiklah, tidak usah dibicarakan. Guru Huo, mari kita bicara langsung. Beberapa hari yang lalu ada seseorang yang mencarimu. Katanya kamu punya masalah di taman kanak-kanak sebelumnya. Aku jadi merasa curiga. Lalu aku menghubungi kepala taman kanak-kanak sebelumnya. Kepala Wang, untuk mengetahui alasan kamu mengundurkan diri. Kepala, bolehkah aku bertanya apakah rekan kerjaku itu bernama Xiang? Tidak, dia bernama Chen. Dia bilang dia adalah tunanganmu. Tapi dia meminta nomor teleponmu dariku. Aku takut membuat masalah untukmu, jadi tidak memberitahunya. Aku tidak butuh asuransi atau agen properti. Chen Lin Sheng. Xiaozi, kamu di mana? Aku sekarang di depan taman kanak-kanakmu. Tunggu kamu pulang kerja, kita cari tempat untuk ngobrol ya. Kita sudah putus. Tolong jangan ganggu hidupku lagi. Xiaozi, kita ketemu ya. Aku sekarang di depan taman kanak-kanakmu. Apa ada salah paham antara kamu dan ibuku? Harus kita bicarakan. Xiaozi, kalau kamu tidak keluar, aku akan menunggu di sini terus. Apa aku berhutang padamu di kehidupan sebelumnya? 3 tahun masa mudaku hanya mendapat penghinaan dari tante. Kerja yang susah payah kudapatkan hilang karena satu kalimatmu. Chen Lin Sheng, kumohon jangan ganggu aku lagi. Jadilah anak baik ibumu. Xiaozi. Xiaozi, dia sudah pergi. Ini telepon umum. Jiang Chun. Kakimu kenapa? Barusan terkilir, sudah ke rumah sakit. Jangan bergerak. Ganti ini dulu. Aku bisa sendiri. Ayo ganti.
Ayo pergi. Baik, jangan bergerak. Naik mobil. Sekretaris Fang. Hari ini aku bawa mobil sendiri. Kamu sendiri yang nyetirkan, kamu selalu takut. Udah nyetir ya udah. Aku udah bilang sama mereka buat pulang. Aku nggak betah di sini. Udah selesai. Berapa besar kerugian iklan ini dalam sehari? Kamu pikir aku nggak bisa bayar? Jiang Chun soal tadi. Gak usah dibahas lagi, aku salah paham. Kamu benar-benar percaya sama aku? Aku rasa bagaimanapun juga kamu nggak bakal sama Huang Jiawen. Kalau nggak kamu nggak bakal nikah sama aku, ayo naik. Hati-hati bajunya. Selamat malam ini, menu minuman kami silakan dilihat. Ini bukan tempat makan, mending kita cari tempat lain. Aku tahu tempat makan khas Hunan yang enak. Cewek bilang mau makan belum tentu beneran mau makan. Kamu nggak ngerti ya? Ayo kan kamu yang traktir, pesan aja. Kamu pesan yang kamu mau. Gimana soal mobil tadi, kamu mau gimana? Aku buru-buru pulang. Mobil itu punya ibuku, bukan punyaku. Jangan minta yang muluk-muluk. Aku nggak peduli itu mobil siapa. Mau urusan resmi atau damai? Damai boleh, gimana caranya? Kamu utang aku 2 kali makan, habis itu kita beres. Oke, ini udah yang pertama ya. Bolehlah, tapi kamu harus temani aku minum. Aku lagi nggak mood. Ayo, cheers. Aku nggak perlu ke Shanghai, kenapa? Chris udah aku ajak ke Qingdao. Kali ini dia benar-benar dukung kamu. Dan berjuang bareng kita. Ingat nggak ada makan siang gratis. Dia ngasih syarat apa? Orang lain aku nggak tahu, tapi Chris kamu pasti kenal. Santai aja. Oke. Tapi jangan bilang-bilang soal aku nggak ke Shanghai. Terutama jangan kasih tahu Kiningsu. Udah tahu aja masih nanya. Aku ada urusan, gak bisa ngobrol dulu. Bur. Kelihatan bagus di kamera ya? Oke, terima kasih. Jiang Chun. Kamu ketawa apa? Kenapa kamu harus memposting fotoku di lingkaran pertemanan? Sekarang semua teman dan rekan kerjaku sudah melihatnya. Kamu masih tahu malu. Apa maksudmu? Masalah kemarin belum selesai. Kamu harus minta maaf pada kakak iparmu. Kamu minta maaf, aku hapus fotonya. Aku tidak salah, kenapa harus minta maaf? Sudahlah, Bur juga tidak bermaksud begitu. Benar kan, Bur? Kiningsu, jangan sok baik. Kemarin temanku melihatmu bersama seorang pria masuk ke hotel. Aku memberitahu kakakku, salahkah? Huang Jiawen adalah manajerku. Aku pergi bersamanya untuk urusan kerja, itu wajar. Dan ada banyak orang, hanya saja kami berdua yang difoto. Mener harus berpelukan. Aku mabuk, dia membantuku, tidak bolehkah? Jiang Chun, cepat lihat, Bur benar-benar salah paham. Bur, aku baru saja belajar menggunakan aplikasi ini kemarin.
Aku ingin membuat fotomu menjadi stiker dan mempostingnya. Maka kamu akan terkenal. Kamu mengancamku. Kamu bilang begitu ya begitu. Pokoknya kamu minta maaf aku hapus fotonya. Sudahlah, Kak. Aku minta maaf. Aku tidak akan ikut campur lagi dalam urusanmu dan kakak iparku. Sudah ya? Tidak minta maaf harus dengan sikap yang baik. Minta maaf dengan tulus sekali lagi. Maaf, aku salah. Hapus fotonya kalau diposting Bur jadi malu. Sudahlah. Sudah kakak iparmu tidak akan mempermasalahkannya. Kamu beruntung. Aku pergi ke Shanghai hari ini jangan membuat masalah lagi. Kalau tidak aku tidak akan berhenti mengerti. Pergilah. Cepat makan. Jangan marah lagi. Kak, tiket di meja sudah kamu lihat. Aku sudah melihatnya. Ini. Aku tahu kamu baru saja kehilangan pekerjaan pasti merasa tidak enak. Aku sudah memesan tiket dan hotel untukmu pergi dan bersenang-senanglah. Sudahlah. Kamu harus mendengarku. Pergi liburan 2 hari lalu kembali dan bekerja dengan baik. Semuanya akan berbeda. Oke, terima kasih kakak. Bersenang-senanglah. Bur. Bur, kakakmu pergi ke Shanghai untuk urusan bisnis selama 2 hari. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk berbicara baik-baik. Apa yang perlu kita bicarakan? Jangan pikir karena aku minta maaf kamu bisa semena-mena. Bur, aku juga marah waktu kamu mengikutiku. Tapi aku tetap ingin memanfaatkan kesempatan ini agar kita bisa rukun. Rukun. Mimpi. Kiningsu, aku ulangi sekali lagi. Aku minta maaf karena menghormati kakakku. Bukan karena kamu. Jangan pikir aku bisa benar-benar menerimamu. Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Baiklah, aku akan tinggal di rumah ibuku selama 2 hari ini. Kamu pikirkan baik-baik. Lagi pula kita masih punya banyak waktu. Tidak bisa terus begini saling curiga. Kamu setuju kan? MAJ. Bantu aku siapkan barang-barang. Aku akan pergi tinggal di luar selama 2 hari. Yingsu, ini bawalah. Apa ini? Itu suplemen nutrisi prakehamilan yang diresepkan Dr. An untukmu. Dikatakan jika dikonsumsi bersama obat tradisional bisa meningkatkan peluang hamil. Oke, berikan padaku. Jangan lupa minum. Kamu tahu ini bisa menyebabkan cacat pada janin. Kamu terlalu tidak bertanggung jawab. Jika kamu ingin janin berkembang normal, kamu perlu menjaga kehamilan. Bagaimana kondisi janin sekarang? Saat ini terlihat kurang stabil. Obat penjaga kehamilan yang aku resepkan terakhir kali jangan lupa diminum tepat waktu. Kami buru-buru untuk check-in, bisa cepat tidak? Pertama kali naik pesawat. Maaf, pertama kali naik. Cepat kok. Terima kasih.
Selamat menikmati perjalanan, Bu. Terima kasih. Pos pemeriksaan keamanan ada di depan. Halo? Masih ada 2 jam, mari kita jalan-jalan. Jangan seperti dulu lagi ya. Tenang saja, Jiang Chun sudah bilang khusus. Pasti nggak bakal ada masalah kayak kemarin lagi. Semoga aja gitu. Oh iya, kali ini aku bawa proposal kerjasama dari mereka. Kayaknya kita harus persiapin diri dengan baik-baik nih. Jangan sampai kehilangan kesempatan.